Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku sekalian, peserta Pondok Ramadan Man Satu Ngawi tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas tugas-tugas kita masing-masing, baik sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik dalam suasana COVID-19. Mudah-mudahan semua amaliyah yang kita lakukan saat sekarang nanti di masa-masa yang akan datang akan membawa barokah, manfaat, maslahah baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Salawat salam tak lupa mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat pertolongannya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kegiatan Pondok Ramadan sudah berjalan mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 hari ini. Dan pada saat ini saya kebagian sebagai narasumber yang terakhir, yaitu dengan materi kajian Islam tentang moderasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI, atau kajian moderasi beragama Islam rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian, apabila kita mencermati di beberapa kejadian-kejadian terakhir, beberapa tahun terakhir, kadang-kadang dalam penerapan, pemahaman agama itu kadang-kadang ada yang keliru. Sehingga kalau anak-anak mengikuti berita di media, termasuk di televisi, kemarin ada terjadi bom bunuh diri di gereja. Itu adalah salah satu bukti nyata tentang pemahaman keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri. Maka oleh karena itu, kajian moderasi beragama ini sangat penting. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak semua agar nanti dalam memahami agama, mengamalkan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu bisa harmonis, sehingga tidak terjadi antara satu dengan yang lainnya itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau toh ada perbedaan pendapat, itu bisa saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak terjadi kegaduhan, pertentangan, atau apalagi yang sifatnya berbau kekerasan, memaksakan pendapat kepada orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita masuk kepada materi tentang kajian moderasi beragama. Yang pertama adalah
mari kita kaji konsep moderasi beragama. Kata moderasi, agar anak-anak lebih mudah memahami kata moderasi itu sebenarnya kalau dalam bahasa kita sering menyebutnya adalah moderat. Mungkin sikap moderat. Moderasi secara bahasa artinya adalah bersifat imbang, seimbang dalam batas kealamian manusia dan merupakan lawan dari sikap ekstrim. Sikap ekstrim, sikap yang tidak umum. Atau ada lagi hampir sama dengan ekstrim, yaitu sikap radikal, pemahaman yang radikal. Sikap moderat adalah merupakan ajaran utama dalam agama Islam sebagai perwujudan dari Islam yang rahmatan lil alamin. Agama Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Sehingga diharapkan kita dalam memahami agama itu bersikap moderat, mengambil jalan tengah, mengambil keseimbangan, tidak lembek dan tidak keras. Standar minimal sikap moderat dalam Islam adalah pengakuan atas keberadaan pihak lain selain kita, juga kepemilikan sikap toleran, sikap toleransi, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Kemudian moderasi beragama dalam pandangan sejarah. Ada 5 dimensi keberagamaan. Yang pertama adalah dimensi ideologis atau keyakinan. Yang kedua adalah dimensi ritual atau peribadatan. Tata cara ibadah itu adalah dimensi ritual. Kemudian yang ketiga adalah dimensi konsekuensial, yaitu konsekuensi atau akibat dari keyakinan maupun ritual. Kemudian yang keempat adalah dimensi intelektual yang menyangkut tentang pemahaman seseorang, tingkat pengetahuan seseorang. Kemudian yang kelima adalah dimensi eksperiensial. Kelima-limanya adalah saling melengkapi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang kedua, dalam perspektif sejarah, mungkin Ananda pernah mengkaji atau mempelajari bersama dengan guru sejarah kebudayaan Islam, yaitu di masa-masa awal-awal Islam, dakwah Rasulullah dari Mekah kemudian ke Madinah. Nah, Rasulullah di sana membangun kebersamaan, membangun masyarakat bersama masyarakat yang majemuk, tidak hanya umat Islam saja, tetapi juga yang beragama lain, Yahudi, Nasrani, yang merupakan sehingga Rasulullah dalam membangun tata kemasyarakatan di Madinah itu terkenal dengan sebutan Piagam Madinah, Madinah Charter, yang merupakan naskah tata politik dan sosial dan perjanjian antara kaum muhajirin, kaum ansor, kaum Yahudi, maupun pengikut agama pagan dan juga agama yang lainnya mungkin yang ada di situ. Berikutnya, Piagam Madinah adalah merupakan piagam perjanjian kepada komunitas. Di sini tadi ada Yahudi, Nasrani ya, ada Kristen, St. Catherine, dan juga yang termasuk
Moderasi beragama dalam perspektif sejarah adalah juga pembebasan kota Mekah yang dalam istilah SKI kita sebut dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, di mana Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Mekah yang pada saat itu berada dalam penguasaan orang kafir Quraisy. Tidak ada pertumpahan darah karena adanya sikap moderasi, menghargai perbedaan. Berikutnya yang keempat, juga dalam perspektif sejarah adalah di India ada raja namanya Raja Asoka. Yang Raja Asoka itu menetapkan toleransi kepada agama lain yang tertuang dalam maklumat 14 batu. Kemudian berikutnya yang merupakan penerapan moderasi beragama dalam sejarah adalah akulturasi atau perpaduan budaya ke dalam agama merupakan bentuk lain dari moderasi beragama selama tidak mengubah esensi atau hal yang penting dalam ajaran agama itu sendiri. Kita tahu bahwa agama Islam masuk ke Indonesia, di Indonesia itu sudah ada agama Hindu dan Buddha, sehingga terjadi akulturasi, perpaduan, penyesuaian, adaptasi dari pendakwah terdahulu, para ulama-ulama, termasuk juga Wali Songo, agar ajaran agama Islam itu bisa diterima di masyarakat, maka para wali itu memberikan cara-cara dengan beradaptasi sehingga tidak ditolak tapi diterima oleh masyarakat. Akulturasi budaya itu termasuk contoh dari perspektif moderasi dalam sejarah. Kemudian berikutnya juga moderasi beragama di Indonesia dalam sejarah kemerdekaan itu juga terlihat dalam perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita belajar tentang sejarah Indonesia atau juga mungkin dalam PPKN dengan guru sejarah tentunya, yaitu tentang sejarah berdirinya negara Indonesia, termasuk perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang di sana ada dulu namanya BPUPKI, kemudian diubah menjadi PPKI, yang salah satu tugasnya adalah merumuskan dasar negara, yang di antara mereka adalah terdiri para tokoh-tokoh bangsa, founding father bangsa, yang panitia 9 itu hampir semuanya adalah terdiri dari para ulama Islam. Tetapi juga ada yang dari non-muslim, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Sehingga ketika merumuskan dasar negara Pancasila yang sila pertama, itu dulu ada kata-kata dengan menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kemudian terjadi semacam protes atau tidak persetujuan bagi saudara-saudara kita yang berada di timur yang tidak beragama Islam, maka kemudian demi toleransi, menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, maka para ulama rela menanggalkan kata-kata syariat Islam itu, sehingga diganti dengan sila pertama yang sekarang itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Semuanya itu adalah demi untuk menghormati, mentoleransi keyakinan-keyakinan yang lain selain agama Islam yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ada beberapa agama, sehingga bisa hidup saling menghormati, sebagaimana semboyan kita, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu adalah dalam perspektif sejarah.
Kemudian selanjutnya, Ananda semua, moderasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI. Generasi sekarang, generasi milenial, itu cenderung kadang-kadang tidak menganggap otoritas agama itu sebagai bagian penting dari keberagaman mereka. Kemudian yang kedua, ada 3 faktor yang membuat seseorang itu memiliki pemikiran atau tindakan yang ekstrim atau radikal. Yang ini harus kita pahami sehingga kita nanti tidak terjebak ketika kita bertemu dengan paham-paham yang banyak tentunya, sehingga kita tidak terjebak masuk ke dalam kelompok-kelompok atau mempunyai pemikiran yang ekstrim atau radikal. Saya sering menyampaikan kepada anak-anak semua bahwa nanti setelah kamu lulus dari Mansatu Ngawi, kamu akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang lebih besar lagi, mungkin di Surabaya, mungkin di Malang, mungkin di Solo, mungkin di Jogja, mungkin di Semarang, mungkin di Jakarta, mungkin di Bandung, mungkin di Bogor, atau mungkin di luar Jawa. Nanti di sana Ananda akan bertemu dengan berbagai macam komunitas, berbagai macam kelompok organisasi yang mereka kadang-kadang nanti kalau kita tidak waspada dengan pemahaman ajaran agama yang sudah diajarkan dasar sebelumnya, mulai dari jenjang SD, MI, kemudian MTS, SMP, maupun sampai ke SMA atau madrasah aliyah. Nanti ketika di perguruan tinggi, Ananda tidak waspada, nanti bisa-bisa ketika kita bertemu dengan kelompok-kelompok atau organisasi yang baru itu, kadang-kadang kita nanti bisa terjebak pada paham-paham yang ekstrim maupun yang radikal. Maka oleh karena itu kita harus mengetahui ada 3 faktor yang kadang-kadang menjadikan seseorang itu bersifat berpaham radikal atau berpaham ekstrim. Yang pertama adalah faktor pendorong. Faktor pendorong itu motivasi kita. Misalnya kita masuk ke suatu kelompok kajian itu kadang-kadang tujuan kita sebenarnya bagus untuk belajar. Tapi kadang-kadang ketika di dalamnya nanti kita harus seleksi betul. Dari mana, kelompok mana, atau siapa ustadz kita, atau siapa yang ngisi, maka kita harus betul-betul tahu. Kemudian yang kedua, faktor penarik. Kadang juga ada dari pihak luar, itu memberikan semacam iming-iming, atau semacam daya tarik, sehingga kita masuk di situ. Nah, setelah di situ kemudian kita diberi pelajaran-pelajaran yang materi-materi yang bersifat ekstrim, maka itu juga bisa mempengaruhi pemikiran atau tindakan kita. Dan yang ketiga adalah faktor personal. Personal itu adalah faktor pribadi kita itu sendiri. Bagaimana tadi saya katakan, maka ilmu yang sudah diberikan kepada Ananda semua tentang dasar-dasar agama itu harus dipegang teguh sebagai filter saringan ketika kita mendapatkan ajaran-ajaran yang baru yang mungkin tidak sama dengan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita sebelumnya. Kemudian yang berikutnya anakku, sebenarnya kegiatan ibadah, amalan ibadah yang kita lakukan secara benar, apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, Ustadz-Ustadzah, kemudian Bapak Kiai kita, tentang pengamalan ibadah dalam agama yang kita lakukan, dan apabila itu sudah kita lakukan dengan benar, maka itu akan melahirkan sikap kepedulian sosial, peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap keluarga, peduli terhadap masyarakat, dan peduli terhadap alam yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau ada ajaran agama tentang misalnya kita belajar agama, tapi kok di dalamnya
mengajarkan tentang tidak kepedulian kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada alam sekitar, maka itu perlu dikritisi. Duh, mestinya orang beribadah itu kan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ini kok perintahnya kok mengajak kepada yang seperti ini. Maka harus dikritisi. Kalau nggak dikritisi, maka kita akan larut dan masuk pada ajakan yang tidak benar itu. Jadi salah satu standar, kalau kita melakukan ibadah dengan benar, maka hikmah dari ibadah itu akan melahirkan sikap kesolehan pribadi dan juga kesolehan sosial, sehingga membawa dampak pada peduli diri sendiri, peduli keluarga, peduli masyarakat, dan peduli terhadap apa yang ada di sekitar kita. Berikutnya, anak-anak semua, ada 7 nilai keberagaman yang perlu disebarluaskan. Di antaranya adalah kesamaan derajat antara sesama manusia. Bahwa semua manusia itu menurut pandangan Allah itu adalah sama. Yang membedakan adalah tingkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu disebarkan adalah yaitu sifat kasih sayang. Yang ketiga adalah keadilan. Yang keempat adalah persamaan. Kemudian yang kelima adalah kebebasan berpendapat dan memilih. Berikutnya adalah toleransi dan berikutnya adalah kerjasama. Anda semua, sehingga dalam penerapan pelaksanaan pengamalan agama di masyarakat, maka sangat diperlukan peningkatan kerjasama dalam bentuk sosial keagamaan, dalam bingkai kemanusiaan, itu perlu ditingkatkan. Untuk apa? Untuk membangun moderasi beragama antar pemeluk agama. Salah satu contoh misalnya, Ananda semua, yang merupakan peningkatan misalnya, ada peristiwa, ada peristiwa musibah, seperti beberapa waktu yang lalu, musibah bencana alam di mana-mana, maka ketika kita mau menolong saudara kita, maka itu tidak perlu melihat apakah agamanya dia sama dengan kita, kemudian organisasinya sama atau tidak, pendapatnya sama atau tidak, maka itu tidak perlu. Maka yang kita lihat adalah semua manusia itu adalah sama, kasih sayang antara sesama manusia. Ananda semua, lebih jelasnya, apakah moderasi beragama itu? Di sini dalam penerapan kehidupan beragama, pengamalan agama, sebagaimana yang telah kita pelajari di kelas, yaitu moderasi beragama itu yang pertama adalah berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Hubungan manusia dengan sesama muslim, itu hubungan antara seorang muslim dengan seorang muslim. Hubungan antara seorang muslim dengan non-muslim. Juga menyangkut tentang hubungan umat Islam dengan negara. Bagaimana kita bersikap terhadap saudara kita yang tidak seagama dengan kita, tetapi masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga bagaimana sikap kita terhadap negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan kesatuan hubungan antara muslim dengan lingkungan alamnya. Sehingga ada hubungan antar umat beragama, ada hubungan intern umat beragama. Kalau antar itu berarti antara agama satu dengan yang lainnya. Kalau intern itu berarti antara sesama muslim. Kemudian juga hubungan antara seseorang dengan negara, hubungan dengan negara. Berikutnya, Ananda, berarti moderasi itu adalah terkait dengan cara kita memahami agama.
yaitu hendaknya kita memahami agama itu secara seimbang, atau dalam istilah agama artinya tawazun, ditimbang tengah-tengah atau tawasud dari kata wusto, artinya adalah jari tengah. Tawasud berarti mengambil jalan tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tapi berada di tengah-tengah, di center. Baik antara dunia dan akhirat, maka harus diambil, kita harus berada di tengah-tengah. Ada hadis mengatakan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratahu. Bukanlah orang itu orang yang baik, orang yang hanya mementingkan dunia tetapi meninggalkan akhiratnya. Begitu juga sebaliknya orang yang hanya mementingkan akhiratnya tetapi meninggalkan dunianya. Tiap hari bekerja, banting tulang, tulangnya dibanting-banting, tetapi lupa terhadap ibadah kepada Allah. Atau sebaliknya, tiap hari ibadah terus. Ke masjid nggak pernah pulang-pulang, sampai lupa makan, lupa anak, dan lupa istri. Itu bukan orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang bisa menjaga keseimbangan antara dunianya, dunia dan akhiratnya. Ibadah ya, bekerja ya, diatur secara seimbang. Begitu juga keseimbangan antara materi dan ruh, antara kepentingan kebendaan dan juga kepentingan rohaniah, antara dunia dan akhirat. Juga menjaga keseimbangan antara doktrin dan ilmu pengetahuan. Juga keseimbangan antara dua sifat yang berlawanan, yaitu sifat keras, ada sifat lembek. Terlalu lembek, jangan. Terlalu keras juga jangan. Yang baik yang bagaimana? Yang tengah-tengah saja. Seperti lagunya Fety Vera dalam dangdut itu, yang tengah-tengah saja. Jadi itu moderasi beragama. Prinsip tengah-tengah dan berimbang. Anda semua kita tahu bahwa kalau dalam fikih yang kita pelajari di kelas 10, bab pertama itu ada fikih ibadah. Fikih ibadah itu dibagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah gairu mahdoh. Ada juga hablum minallah, hablum minan nas. Ada hablum minal alam. Hablum minallah adalah menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, kalau manusia dengan Allah ini adalah ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Tidak boleh diubah. Sudah ditentukan oleh Allah dalam Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis. Misalnya rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu sudah ditentukan tata caranya, tidak boleh ditambah dan dikurang. Kalau ditambah dan dikurang, maka nanti akan berarti dia membuat sesuatu yang baru atau membuat bid'ah. Sedangkan hablum minan nas, yaitu hubungan antara sesama manusia, maka nanti jadinya ibadah yang bersifat sosial. Apa itu sosial? Sosial adalah hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, tetapi bergantung kepada orang lain. Maka harus bisa menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia maupun dengan alam yang ada di sekitarnya. Adapun yang menyangkut hablum minan nas, di dalam agama kita ada istilah ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Yaitu menjaga ukhuwah persatuan antara sesama umat muslim. Walaupun berbeda-beda organisasinya, berbeda-beda pendapatnya, pahamnya, madhabnya, tetapi maka harus bisa saling menghormati, saling menghargai, tidak mengkafirkan, menyalahkan antara satu dengan yang lain, apalagi melakukan tindakan kekerasan, memaksakan kehendak, memaksakan pendapat. Harus sama, kalau tidak sama, itu tidak boleh. Itu menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, menjaga ukhuwah watoniyah.
yaitu menjaga hubungan yang baik dengan al-waton. Waton itu adalah negara. Termasuk menjaga hubungan yang baik dengan agama-agama non-muslim yang diakui di negara kita adalah ada 6. Ada agama Hindu, agama Buddha, ada Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan, juga ada agama Konghucu dan Islam itu sendiri. Maka harus bisa saling menghormati, saling menghargai, lakum dinukum waliyatin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang masalah yang sifatnya sesuatu yang intern agama itu kita tidak boleh mencampuri. Tetapi hubungan sesama manusia, misalnya seperti jual beli dan lain sebagainya, itu diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau masalah tauhid, maka itu urusan pribadi masing-masing. Berikutnya adalah ukhuwah basyariah, yaitu hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sesama manusia basyariah itu berarti manusia seluruhnya. Baik dia beragama Islam atau tidak beragama Islam. Kalau dia manusia, maka kita berkewajiban, siapa yang kesusahan, kita berkewajiban membantu. Jadi nek arep bantu, kalau mau membantu enggak usah dilihat agamamu apa sih. Nah, agamamu podo tak bantu. Nah, agamamu gak podo gak tak bantu. Bukan seperti itu. Nek musibah, tonggone tetangganya agamanya beda, kemudian kelaparan kamu biarkan. Bukan seperti itu. Itu bukan sikap beragama yang baik, bukan sikap moderasi. Tetapi dengan siapapun sama manusia, maka harus tetap kasih sayang dan dibantu. Anda semua, ada 7 prinsip nilai utama dalam moderasi atau wasatiyah yang tengah-tengah. Yang pertama adalah yang perlu dikembangkan, yang 7 sifat tersebut adalah, yang pertama adalah sikap tawasud, mengambil jalan tengah, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, dan tidak radikal. Yang umum, ambil yang tengah. Jangan yang nyeleneh. Nanti jadi ekstrim dan radikal. Yang kedua, i'tidal, yaitu mengembangkan sikap adil, berlaku adil terhadap siapapun. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Dan berlaku adillah karena keadilan itu, sifat adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang ketiga adalah sikap tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleransi, menghargai orang lain. Menghargai orang yang tidak sama dengan kita. Karena pada dasarnya setiap manusia itu isi kepalanya berbeda-beda. Jadi jumlah manusia itu berapa, maka tidak mungkin masing-masing itu harus sama. Maka berbeda, maka harus punya sikap tasamuh atau toleransi. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap syuro. Apa itu syuro? Musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Allah berfirman, wasawiruhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam menyelesaikan urusan, menyelesaikan masalah. Yang kelima, yaitu berbuat islah. Apa itu islah? Kalau di fikih itu ada namanya sulhu, bab sulhu. Islah adalah yaitu berbuat baik, terlibat tindakan yang reformatif dan konstruktif. Dalam bahasa sederhananya adalah selalu berbuat kebaikan, selalu menginginkan perdamaian, tidak menginginkan permusuhan dan pertengkaran. Yang keenam adalah qudwatiyah. Apa itu qudwatiyah? Melahirkan inisiatif yang mulia dan memimpin untuk kesejahteraan umat manusia. Yang ketujuh yang harus dikembangkan adalah sikap watoniyah wa muwatonah, yaitu menghormati bangsa dan negara, juga menghormati kewarganegaraan seseorang. Maka tidak boleh mengangkat atau menyinggung-nyinggung yaitu ras, menyinggung-nyinggung sara, tidak boleh. Itu harus dihindari sehingga bisa
menjadikan hubungan yang tidak baik. Ananda semua, titik kritis moderasi dalam pengajaran fikih. Kebetulan saya guru fikih. Anda semua, fikih itu pada prinsipnya adalah perbedaan pendapat. Maka dalam memahami fikih, pasti di masyarakat nanti akan ketemu dengan perbedaan pendapat. Kalau tidak mempunyai sikap moderasi, maka mau ibadah nanti akan berantem dengan saudaranya sendiri gara-gara cara ibadahnya berbeda. Yaitu yang pertama adalah penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Orang yang berbeda dengan kita harus kita hormati. Misalnya tata cara sholat, itu ada yang pakai nawaitu, ada yang pakai usolli, ada yang niatnya disirkan, berbeda, nggak usah dipermasalahkan sesuatu yang simpel. Baca Fatihahnya ada yang dikeraskan, ada yang disirkan, kemudian ada yang baca kunut, ada yang tidak baca kunut, ada yang pakai wirid, ada yang tidak pakai wirid, maka tetap masing-masing harus saling menghormati. Itu masalah hal yang kecil, bukan yang prinsip. Mau mengakui perbedaan pendapat di bidang hukum, meyakini pendapat yang diikuti tanpa harus memusuhi pendapat orang lain yang berbeda, apalagi mencela, menjelek-jelekan, bahkan mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Kemudian juga menyampaikan dakwah atau seruan kebaikan tanpa harus mencela kelompok yang lain yang berseberangan dengan kita, tetapi harus dengan arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana. Dan tidak mengangkat sesuatu yang khilafiyah, yang perbedaan pendapat, diangkat di tempat yang umum. Tetapi perbedaan pendapat cukup dibahas dengan forum kajian tersendiri dan terbatas. Kalau di tempat umum maka yang sifatnya umum. Berikutnya, juga pengetahuan bahwa hukum itu bisa berubah, berkembang sesuai dengan zaman dan situasinya. Yaitu kita harus mengetahui konteks hukum yang sedang dibahas. Kita juga harus membaca secara utuh dalil-dalil atau sumber-sumber yang kita dapat. Tidak memahami secara sepotong-sepotong. Maka dalam hal itu, kita harus menyimak perkembangan informasi, tidak melontarkan tuduhan kepada seseorang, kelompok, sebelum kita mengetahui secara detail masalah tentang hal itu. Tidak asal misalnya dapat postingan dari grup sebelah langsung dilempar. Tetapi dibaca dulu, dilihat dulu, kalau itu kira-kira menimbulkan masalah, maka tidak perlu. Cukup untuk diri sendiri, langsung dihapus. Kalau jelas, sumbernya jelas, dasarnya jelas, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya kontroversi, maka mungkin bisa ditindaklanjuti atau disebarkan. Juga sering membaca fatwa ulama atau lembaga-lembaga fatwa mengenai hukum-hukum yang aktual. Misalnya ini kalau yang aktual tadi kemarin dibahas dalam fikih zakat, misalnya zakat fitrah itu sekarang yang terbaru itu sudah bukan 2,5 kilogram lagi, tetapi berdasarkan fatwa MUI, edaran Kemenak itu adalah 3 kilogram. Maka kita harus mengikuti perubahan. Ananda semua, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak dan bisa menjadi wawasan untuk bekal anak-anak dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang, sehingga kita bisa terhindar dari memahami agama secara ekstrim atau radikal. Selanjutnya, karena ini hari yang terakhir, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan Pondok Ramadan
online Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi yang kita laksanakan mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 23 April 2021 mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat, mendapatkan maslahah bagi kehidupan kita semua, ananda semua di masa-masa yang akan datang. Mari kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma hdina syiratal mustaqim. Allahumma nawwir qulubana bil iman wal islam wal ihsan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli syirri wa ahli dhair. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna bi barrihim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sayu'tina Allah min fadlihi wa rasulih. Ja'alahumullahu minal hafidunal Qur'an. Ja'alahumullahu minal hafidunal Qur'an. Ja'alahumullahu minal hafidunal Qur'an. Allahumma inna nas'aluka min ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana wa kulla jami' ibadatina amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.